Hai guys, kembali lagi di channel 247 Cinema. Kali ini saya akan mencoba mereview film yang berjudul Nowhere. Film ini dirilis pada tahun 2023. Saya doakan bagi para penonton sehat selalu, dimurahkan rezeki dan diberi umur panjang. Makan ketimun di pinggir kolam daripada melamun, mending kita nonton review film. Di awal film kita diperlihatkan sekelompok orang secara diam-diam masuk ke dalam pelabuhan bongkar muat barang yang ternyata mau kabur dari negara tempat mereka tinggal dengan menumpang truk di dalam kontainer. Negara yang mereka tinggali yaitu Spanyol sedang mengalami krisis pangan, juga dipimpin oleh kepala negara yang otoriter sehingga mengganggu keselamatan rakyatnya. Dengan alasan itulah mereka kabur dari sana. Sepasang suami istri yang bernama Nico bersama Mia berniat kabur juga dengan membayar sejumlah uang dan cincin pernikahan mereka berdua agar bisa meninggalkan negaranya yang sedang kacau. ¿Tú crees que el régimen llegará allí? Tujuan mereka adalah Irlandia, negara yang paling menentang tindakan otoriter Spanyol yang bisa berbuat semaunya kepada rakyatnya. Tidak ada pilihan lain selain pergi dari sana. Padahal Mia sedang hamil besar yang dalam hitungan hari akan melahirkan anak keduanya. Jika lahir nanti, Nico akan memberinya nama Noah. Todo va a ir bien. Di tengah perjalanan, tiba-tiba truk memberhentikan lajunya yang ternyata akan mengangkut orang lebih banyak lagi. Nico pun harus berpisah truk dengan Mia di momen tersebut. Terlihat masyarakat yang ditindas oleh petugas pemerintahan di sepanjang perjalanan. Air bersih juga sangat susah didapat sehingga masyarakat menentang rejim yang sedang berkuasa. Wanita hamil dan anak-anak dikumpulkan lalu dinaikkan ke dalam truk untuk dibawa ke sebuah tempat, meminta pertolongan tetapi tidak ada yang dapat menolongnya dan banyak korban berjatuhan di saat itu. Sungguh pemandangan yang sangat miris sampai akhirnya truk telah sampai di pelabuhan bongkar muat barang yang selanjutnya akan dinaikkan ke atas kapal. Namun truk harus melalui pengecekan oleh petugas terlebih dahulu. Seorang kepala petugas mengecek isi dari muatan truk karena ia mencurigai di dalamnya terdapat orang-orang yang akan kabur dari Spanyol. Setelah mengeceknya, ia mengetahui ada ruangan lagi di dalamnya dan ada yang sedang bersembunyi. Petugas tersebut menyuruh mereka untuk keluar dengan iming-iming akan dijamin keselamatannya. Namun yang terjadi adalah mereka semua malah dibantai habis dan hanya Mia yang selamat dari pembantaian itu karena bersembunyi di atas peti kayu. Setelahnya kontainer tersebut disusun di atas kapal laut untuk dibawa ke negara lain. Namun Mia tidak mengetahui keberadaannya saat ini dan tidak tahu akan dibawa kemana. Nico juga tidak bisa dihubungi. Hanya dirinya sendiri yang terkurung di dalam mendapatkan penerangan dari lampu yang ada di dalam tas milik orang lain yang sudah meninggal karena ditembak di pelabuhan. Tiba-tiba saja kapal mengalami guncangan yang sangat hebat karena ombak di laut sangat tinggi. Badai besar menghantam perairan membuat Mia yang berada di dalam salah satu kontainer terombang-ambing. Mia berusaha berteriak sekeras mungkin untuk meminta pertolongan kru kapal agar membukakan pintunya, tetapi tidak ada yang mendengar sampai kontainer terjatuh ke laut dan Mia tidak sadarkan diri. Keesokan harinya Mia tersadar dan sudah banyak air yang menggenangi dalam kontainer. Ia mencoba mengintip keadaan di luar ternyata berada di tengah lautan lepas. Sementara layar HP-nya juga pecah dan tidak dapat membukanya. Lalu Mia mencoba mengambil HP di tas lain milik penumpang yang bersamanya sebelum terjadi pembantaian di pelabuhan. Sayangnya membutuhkan PIN untuk membukanya juga. Terlihat kontainer yang Nico tumpangi karena terpisah dengan dirinya. Kontainer tersebut tenggelam karena terlalu banyak orang di dalamnya, membuat Mia pasrah akan keadaan suaminya itu. Kemudian ia membuka peti kayu yang berisikan minuman alkohol, barang elektronik, dan jaket. Ia mencari sesuatu untuk menambal lubang agar air tidak masuk ke dalam yang akan membuatnya tenggelam. Untungnya, Mia menemukan double tip untuk menambal lubang. Hanya bayi di dalam kandungan yang menemaninya dan membuatnya harus kuat menghadapi hal tersebut seorang diri. Mencoba menelpon Nico tetapi tidak dapat terhubung. Tiba-tiba saja air masuk ke dalam kontainer sehingga ia tenggelam. Untungnya itu hanyalah sebuah mimpi belaka dan tersadar semua lantai sudah tergenang air. Tidak ada bahan makanan, hanya tumpukan kotak makanan yang terbuat dari plastik saja yang dimuat di dalam peti kayu. Kemudian mencoba menambal kembali lubang tempat masuknya air ke dalam.
Kedua peti kayu Mia gabungkan menjadi satu sebagai tempat tidur karena lantai sudah tergenang dengan air. Sudah hari kedua ia berada di dalam kontainer di tengah lautan lepas. Tiba-tiba saja perutnya sangat sakit. Teleponnya berdering, ternyata Nico mengabarkan bahwa berada di kontainer yang lainnya lagi. Supir truk menipunya, ia bersama yang lainnya diantarkan keluar kota. Saat ini baterai juga habis, tidak bisa menelponnya lebih lama. Sabes que te quiero más que ayer. Mia mengabarkan keadaannya yang sedang berada di dalam kontainer di tengah lautan lepas, tidak tahu di mana letaknya. Namun, Nico berjanji akan menjemputnya dan Mia harus bertahan demi bayi yang dikandungnya. Terlihat di kejauhan petir menyambar yang bertanda sebentar lagi badai akan datang. Perutnya juga semakin sakit dan di saat itu ia sudah tidak tahan lagi untuk melakukan proses lahiran. Di tengah badai yang sangat dahsyat, hanya seorang diri Mia membuka semua bajunya lalu berendam di dalam air untuk mengeluarkan bayi yang dikandungnya, lalu menyimpan ari-arinya di dalam sebuah kotak plastik. Di hari ketiga, air yang masuk sudah hampir seperempat dari kontainer. Karena tidak ada bahan makanan yang dapat dikonsumsi sehingga air susu Mia juga tidak keluar di saat bayinya sedang kehausan. Keesokan harinya air susu Mia akhirnya keluar juga. Masalah untuk asupan makanan bayinya dapat terselesaikan. Karena sangat lapar, sisa makanan ia habiskan agar air susunya selalu ada untuk bayinya yang baru dilahirkan. Mia pun mencoba melubangi atap kontainer dengan bor agar mereka berdua bisa keluar dan mencari bantuan. Sialnya baterai bornya juga habis sementara masih tersisa satu sisinya lagi. Ia mencoba menghidupkan HP-nya tetapi layarnya rusak sehingga membuatnya putus asa lalu melampiaskan kemarahannya. Mia menemukan sebuah gergaji besi di dalam salah satu kotak untuk meneruskan membuka atap kontainer. Malam harinya Mia terbangun dari tidur karena sangat lapar, persediaan makanan juga telah habis. Dengan terpaksa ia makan ari-ari anaknya sendiri. Tak lama kemudian terdengar suara ikan paus di kedalaman. Mia mencoba mengintip dari lubang di sisi samping kontainer. Tiba-tiba saja ikan itu menabrakkan diri ke kontainer sehingga membuatnya terguncang. Waktu terus berlalu, tidak terasa sudah memasuki hari yang kelima. Mia mencoba membuka atap kontainer dengan gergaji besi yang didapatkan di hari sebelumnya. Secara perlahan ia berusaha melakukannya. Namun sayangnya gergajinya juga tidak kuat dan patah, membuatnya harus mencari cara lain untuk membuka di satu sisinya lagi. Persediaan air juga telah habis sehingga ia berhalusinasi. Teringat anak sulungnya yang dibawa petugas di saat bermain. Rasa penyesalan yang teramat dalam mengapa keluar rumah di saat situasi memanas waktu itu. Hujan pun turun dengan segera Mia membuka mulutnya lebar-lebar untuk meminum air hujan dan membuka beberapa kotak plastik untuk menyimpannya sebagai cadangan. Mia berusaha membuka atap yang sudah ia bor dan gergaji dengan menggunakan tali lalu ditariknya. Usahanya itu pun membuahkan hasil, akhirnya atap dapat terbuka. Kemudian ia dengan senangnya dapat melihat dunia luar kembali dengan membawa anaknya naik ke atas kontainer walaupun di sekelilingnya hanya terdapat lautan lepas tanpa tahu di mana keberadaannya saat ini. Suatu kebahagiaan tersendiri menunjukkan bayinya langit, laut, dan matahari. Di saat membuang popok terlihat banyak ikan mendekat. Dengan segera Mia membuat tombak sederhana untuk mendapatkan sumber makanan. Setelah seharian menombak tidak ada satupun ikan yang ia dapat dan membuatnya kelelahan tanpa hasil apapun. Perutnya pun semakin keroncongan. Terburu-buru mengambil kaca karena melihat pesawat sampai-sampai pahanya robek cukup panjang terkena besi saat naik ke atas kontainer. Untuk menutup luka, Mia mencoba menjahit pahanya yang robek dengan menggunakan kail pancing dengan kabel yang ia dapatkan di dalam kontainer. Namun sebelumnya disiram minuman beralkohol sebagai pembersih luka. Tidak berputus asa dalam mendapatkan ikan, Mia membuat jaring dari kabel yang ia rajut sendiri demi mendapatkan asupan makanan dan kelangsungan hidup mereka berdua. Usahanya pun tidak sia-sia bermodalkan jaring dengan umpan bayi. Mia mendapatkan ikan pertamanya dengan senang, lalu memakannya mentah-mentah demi menghasilkan ASI yang banyak. Mia menuliskan kata SOS di banyak kertas lalu dimasukkan ke dalam kotak untuk ia sebarkan di atas lautan. Mungkin saja ada orang yang melihatnya sehingga mendapatkan pertolongan. Di hari ke-9 air dalam kontainer semakin naik. Mia harus mengeluarkannya sedikit demi sedikit agar tidak tenggelam. Tangkapan ikannya juga semakin banyak sampai-sampai ia stok di dalam kotak plastik. Di hari ke-12 air hampir mendekati batas setengah dari kontainer. Mia terus mengeluarkan air dengan menggunakan botol dan selang walaupun hal tersebut tidak banyak membantu.
Tidak tahu bagaimana nasib bayi dan dirinya sampai kapan ia harus terombang-ambing di atas kontainer di lautan yang luas. Tidak ada hiburan apapun, hanya foto-foto saja yang disimpan. Ia menceritakan siapa saja yang ada di foto tersebut kepada bayinya yang diberi nama Noah. Uma adalah kakak dari Noah. Ia tidak betah berada di dalam rumah yang sangat sempit lalu menangis minta keluar. Dan di saat itulah petugas membawanya. Suaminya Niko membuka usaha jualan kebutuhan sehari-hari karena persediaan barang yang langka harus menutup tokonya juga. Sedangkan dirinya adalah seorang guru di sekolah. Karena udara laut sangat dingin, Mia membuat perapian untuk menghangatkan ruangan di dalam kontainer lalu tidur. Terdengar suara mengetuk-ngetuk sisi kontainer membuat Mia terbangun lalu menggendong Noah yang ternyata adalah kotak yang ia sebarkan ke laut. Tiba-tiba handphonenya berderi yang ternyata adalah Niko menelponnya. Ia mengabarkan bahwa bersembunyi di dalam kontainer lalu naik ke kapal cepat. Estoy escondido en un contenedor. Petugas menangkapnya, Niko berhasil kabur namun tertembak. Itu adalah telepon terakhir dari Niko. Ia kehilangan banyak darah dan menelpon Mia untuk berpamitan yang terakhir kalinya. Menyemangati harus kuat dalam menjaga bayinya. Hari semakin larut, Mia terbaring di atas kontainer bersama bayinya karena air semakin naik di dalam. Wafer yang dibawanya juga masih disimpan karena itu pemberian terakhir Niko kepadanya. Waktu terus berlalu, sudah 26 hari Mia menghabiskan waktunya di dalam kontainer. Air juga semakin penuh dan sudah berada di batas tengah yang bertanda kontainer tersebut akan tenggelam. Terlihat burung camar memakan ikan yang ada di dalam kotak bertanda keberadaannya tidak jauh dari pantai. Ia dan Noah mempunyai harapan untuk selamat. Mia berusaha membuat pelampung untuk Noah dan dirinya. Menggunakan papan kayu yang di bawahnya diberi kotak makanan agar dapat mengambang dan diikat dengan tali. Malam harinya air semakin banyak masuk ke kontainer, sementara wafernya masih berada di dalam lalu Mia berusaha mengambilnya. Di luar dugaannya kakinya malah tersangkut sedangkan kontainer mau tenggelam. Untungnya ia segera memotong tali tersebut dan berenang ke permukaan. Terlihat ikan paus berenang di dekat Mia tetapi Noah tidak terlihat berada di sekitarnya. Ikan itu menunjukkan keberadaan Noah dan Mia segera berenang menggapai pelampungnya. Sampai keesokan harinya mereka berdua masih terombang-ambing di atas lautan luas. Sepasang nelayan melihat burung camar sedang berputar-putar di atas benda mengapung dari kejauhan. Setelah mendekatinya ternyata ada pelampung dan seorang bayi di dalamnya. Tetapi Mia tidak terlihat berada di dekat pelampung tersebut. Ternyata Mia mengikatkan tangannya dengan pelampung. Walaupun sudah tenggelam, sepasang nelayan tersebut dapat menariknya dan mencoba memberikan pertolongan pertama dengan napas buatan. Akhirnya Mia pun tersadar setelah tenggelam dan meminum banyak air. Ia dan Noah terselamatkan setelah hampir sebulan lamanya berada di tengah lautan. Merasa tidak percaya melihat daratan kembali. Sampai di sini film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali.